Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafdalia. Di sini saya akan mempresentasikan asesmen satu pengembangan pelanggan digital. Mengapa customer validation penting dilakukan dalam mengembangkan inovasi digital? Customer validation sangat penting dalam mengembangkan inovasi digital karena hal ini membantu memastikan bahwa produk atau layanan yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Hal ini membantu menghindari potensi kegagalan produk atau layanan, meminimalkan risiko, dan meningkatkan peluang kesuksesan di pasar yang semakin kompetitif. Ini merupakan bisnis model kanvas dari tim saya, yaitu tim 2. Bisnis model kanvas itu adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup dengan 9 elemen. Nah, tujuan BMC ini itu untuk menjelaskan, menilai, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini juga bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Nah, yang pertama ada key partner. Key partner itu merupakan pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama. Nah, pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama dalam kelompok saya itu penyediaan makanan dan minuman catering. Nah, yang kedua ada key activity. Key activity merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Nah, key activities dari kelompok saya itu yang pertama ada kerjasama dengan penyedia makanan dan minuman, melakukan observasi makanan dan minuman terhadap kebutuhan customer, mencari customer yang ingin mengadakan event, dan menghubungkan customer dan catering. Selanjutnya ada proportion. Nah, value proposition ini merupakan nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan. Kelebihan dan keunggulan produk yang kita bandingkan dengan pesaing, hal itu yang harus dituliskan oleh value proposition. Nah, di tim kami ini yaitu penyedia layanan profesional yang mengambil tanggung jawab untuk menjadi pihak ketiga antara catering dan customer. Selanjutnya ada customer relationship. Itu cara yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan customer. Nah, di sini kita bisa memakai email atau WhatsApp. Selanjutnya ada customer segment, yaitu sekelompok target konsumen yang akan atau kita sedang bidik untuk menjadi pelanggan. Harus benar-benar bisa mendefinisikan secara spesifik siapa segmen target pelanggan kita. Nah, di sini kita ada mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, event organizer, dan bazar, lalu ibu-ibu PKK. Selanjutnya ada key research. Nah, key research itu adalah hal-hal yang paling penting yang harus dipunyai agar key activities bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan kepada customer. Nah, key research dari kelompok kami yaitu catering. Selanjutnya ada channel. Eh, Channel yaitu eh, cara kita untuk menjangkau customer. Nah, dengan menjangkaunya itu kita memakai WA Group. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure adalah rincian biaya sebesar yang harus kita keluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Nah, di sini ada biaya marketing, biaya transportasi. Selanjutnya ada revenue stream. Nah, revenue stream itu eh, merupakan revenue stream merupakan cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kami. Nah, di sini adalah penyedia layanan catering.
Selanjutnya ini merupakan lead canvas dari kelompok kami. Nah, di problemnya itu penyebab utama kegagalan atau kurangnya pemahaman masalah yang tepat sejak awal. Nah, di kelompok kami, yang pertama ada kurangnya informasi tentang catering, kesulitan memilih catering, sulit negosiasi dengan penyedia, dan tingkat stres tinggi dalam organisasi acara. Selanjutnya ada solution. Solution itu setelah kita memahami masalahnya, maka kita berada pada posisi terbaik untuk menentukan solusi yang mungkin kita akan lakukan. Nah, di sini ada kami sebagai penghubung antara pelanggan dan penyedia catering. Peran kami adalah memahami keinginan pelanggan, menyesuaikan dengan anggaran, dan mengatur solusi makanan yang tepat. Nah, di sini ada key matrix. Key matrix itu merupakan kegagalan dalam mengidentifikasi metrik kunci yang tepat dan dapat menjadi bencana besar. Nah, di sini pada kelompok kami, yang pertama ada kontak atau hubungi jasa catering, yang kedua ada konsultasi dan penyesuaian menu, ketiga lakukan pembayaran dan konversi. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu sumber pendapatan dari bisnis kita atau apa yang kita ambil dari pelanggan. Nah, di tim kami itu berasal dari komisi dan biaya jasa perantara. Komisi dikenakan kepada penyedia catering, sementara biaya jasa perantara dapat dibebankan kepada pelanggan atau penyedia catering. Selanjutnya ada ex, ex- existing alternatif. Nah, itu adalah permasalahan yang ingin kita selesaikan menggunakan produk kita, yaitu mengefisiensi waktu dan tenaga. Selanjutnya ada unique value proposition, yaitu merupakan nilai lebih atau plus pada produk kita dibanding produk lainnya. Nah, di tim kami itu yaitu kemudahan dan kepercayaan dalam memenuhi selera kuliner customer. Nah, channel ini merupakan cara kita mendistribusikan produk kita atau cara memasarkan kepada pelanggan. Nah, jadi di tim kami itu via medsos dan WA. Selanjutnya ada cost struktur, yaitu daftar yang daftar yang kita keluarkan dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, yang pertama ada biaya marketing dan biaya transportasi. Selanjutnya ada early adopter itu eh, customer kita tuh dari berbagai kalangan, dari pekerja, ibu, PKK, mahasiswa, dan event organizer. Selanjutnya ada unfair advantage, yaitu keunggulan atau kelebihan bisnis kita yang tidak bisa ditiru oleh bisnis orang lain, yaitu penyedia mendalam tentang penyedia catering dan menu, jaringan luas dengan penyedia terpercaya, kemampuan negosiasi optimal, dan pemahaman terhadap preferensi pelanggan, kemudian manajemen acara profesional, layanan pelanggan unggul. Bagaimana cara menentukan customer profile, job activities, spend and gain? Nah, yang pertama itu select customer segment, yaitu pilih segmen pelanggan yang ingin diprofilkan. Yang kedua, ada identify customer jobs, yaitu tanyakan tugas apa yang pelanggan coba selesaikan, kemudian petakan semua pekerjaan mereka dengan menulis masing-masing tugas dalam catatan tempel individual. Yang ketiga ada identify customer pain, yaitu rasa sakit apa yang dialami pelanggan, tuliskan sebanyak mungkin hambatan dan resikonya. Yang keempat ada identify customer gains, yaitu hasil dan manfaat apa yang ingin dicapai pelanggan. Tulis sebanyak mungkin keuntungan yang bisnis Anda peroleh. Selanjutnya, yang terakhir ada priority job, yaitu pain and gain, pesan pekerjaan, kesulitan, dan keuntungan dalam satu kolom. Nah, masing-masing dengan pekerjaan mood paling import, kesulitan paling ekstrim, dan keuntungan penting yang tersedia, dan kesulitan dan yang bagus untuk mendapatkan keuntungan di bagian bawah. Nah, ini merupakan job important dari kelompok kami, itu tim 2.
Nah, untuk saya sendiri, saya menginterview mahasiswa yang belum menikah, umur 19 sampai 25 tahun, suka mengadakan acara di organisasi. Nah, job activities saya yaitu eh, di sini ada fungsional, sosial, emosional, dan sporting. Tapi di permasalahan saya sendiri itu ada di emosional dan fungsional. Nah, aktivitinya itu keberhasilan dalam merencanakan acara hima akan memberikan rasa kepuasan dan kebanggaan. Mereka bangga atas usaha keras mereka dalam menciptakan acara hima yang memuaskan. Fungsionalnya itu memastikan semua detail terorganisir dengan baik, termasuk pemilihan catering yang sesuai, melakukan evaluasi terhadap beberapa penyedia layanan catering, membandingkan harga, menu, serta memutuskan catering mana yang akan digunakan berdasarkan anggaran dan sponsor yang tersedia. Dan yang terakhir, menjaga agar anggaran tetap seimbang, agar acara tetap berjalan lancar. Nah, ini pain dari saya sendiri, yaitu anggaran yang terbatas dari kampusnya harus mencari sponsor untuk mendukung acara tersebut, dan pencarian sponsor bisa menjadi tugas yang sulit dan memakan waktu. Nah, gains atau kemudahan manfaat dari dan itu sendiri yaitu memastikan pemilihan catering yang sesuai dengan anggaran yang mereka miliki, serta memanfaatkan sponsor untuk mendukung acara tersebut agar acara berjalan lancar. Nah, jadi setelah kelompok kami dari masing-masing orang sudah mengisi pen gainnya, eh, kemudian kita urutkan dari bagian yang terpenting sampai yang tidak penting. Nah, di sini ya bagian terpentingnya itu ada mahasiswa, ibu-ibu pekerja atau PKK, karyawan, dan siswa SMA. Nah, ini pain-nya dari yang terpenting ini, dan ini yang tidak terlalu penting. Nah, ini gen dari yang terpenting dan tidak terlalu penting. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana melakukan pengembangan hipotesis inovasi digital? Nah, tipe of hipotesis itu ada tiga, yaitu feasible, desirable, dan viable. Nah, feasible itu bisakah kita melakukan ini? Resikonya adalah suatu bisnis tidak dapat mengelola, meningkatkan skala, atau mendapatkan akses ke sumber daya utama, teknologi, kekayaan intelektual, merek, aktivitas utama, atau mitra utama. Desirable yaitu apakah mereka menginginkan ini? Resikonya adalah pasar yang ditargetkan oleh suatu bisnis terlalu kecil, yaitu terlalu sedikit pelanggan yang menginginkan posisi nilai atau perusahaan tidak dapat menjangkau dan mempertahankan pelanggan yang ditargetkan. Kemudian ada variabel. Haruskah kita melakukan ini? Resiko bahwa suatu bisnis tidak dapat menghasilkan pendapatan lebih banyak, lebih dari biaya, aliran pendapatan, dan struktur biaya. Nah, ini merupakan identify and priority riskier hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis keinginan prioritas. Sebagai sebuah tim, tarik setiap hipotesis keinginan dan letakkan di peta asumsi. Kemudian yang kedua, memprioritaskan kelayakan hipotesis. Selanjutnya, tarik setiap kelayakan hipotesis dan tempatkan pada peta asumsi. Yang ketiga, ada memprioritaskan kelayakan hipotesis. Kemudian, tarik setiap hipotesis, kelayakan dan tempatkan pada peta asumsi. Nah, ini merupakan tipe hipotesis yang tiga tadi, ada feasible, desirable, dan viable. Jadi ini merupakan identify dan prioritize risk case hipotesis. Nah, ini merupakan identify hipotesis dari kelompok saya. Dari saya sendiri yaitu dengan menyewa penyediaan catering makanan, mahasiswa dapat lebih fokus pada tujuan inti acara mereka dan dapat menghemat waktu tenaga mahasiswa dalam penyelenggaraan acara tersebut. Nah, tipenya ini saya desirable. Dan BMC-nya yaitu customer segment. Nah, ini merupakan prioritas dan hipotesis dalam kelompok kami dari yang terpenting sampai tidak terpenting. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana melakukan wawancara dengan baik. Nah, untuk melakukan wawancara dengan baik itu ada 8 rules. Nah,
Selesai itu yang pertama, adopsi pikiran pemula. Yang kedua, lebih baik mendengarkan daripada berbicara. Yang ketiga, dapatkan fakta bukan opini. Yang keempat, tanyakan mengapa untuk mendapatkan motivasi yang nyata. Yang kelima, tujuan dari wawancara wawasan pelanggan bukanlah penjualan, bahkan jika melibatkan penjualan. Ini tentang pembelajaran. Jangan menyebutkan solusi, yaitu proposisi nilai perangkat Anda. Terlalu dini, menindaklanjuti, dan selalu buka pintu di akhir. Nah, ini tahapan interview. Tahapan interview yang benar yaitu intro yourself. Nah, perkenalan diri ini itu dengan kita memperkenalkan diri, lalu memberikan nama dan latar belakang singkat dari kami yang ingin menginterview, sebutkan pengalaman atau kualifikasi yang relevan dengan topik wawancara. Yang kedua ada intro project. Nah, itu detail proyek, yaitu jelaskan lebih detail tentang proyek atau topik dan komponen aspek utamanya. Tiga ada build a report. Build a report, yang keempat ada evoke stories. Kelima ada explore emotion. Yang keenam ada question statement. Dan ketujuh ada thank and word. Nah, perbaikan yang perlu diperbaiki dari wawancara yang sudah dilakukan yaitu agar menggali lebih dalam gains dan pain-nya uh, agar jelas jawaban yang interview lakukan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.